Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Rizka Amalia, mahasiswi dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas psikologi belajar, di sini aku ingin sharing mengenai teori belajar dari sudut pandang paradigma fungsionalistik. Di dalam teori belajar dari sudut pandang paradigma fungsionalistik ini terdapat dua tokoh yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada teori belajar koneksionisme dari Thorndike, dan yang kedua ada teori belajar instrumental dari B.F. Skinner. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu teori belajar koneksionisme dari Thorndike. Sebelumnya, yuk kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini. Pada suatu hari ada seorang anak yang asyik banget main sama HP-nya. Kemudian HP tersebut langsung deh disita oleh ibunya, dan ibunya pun langsung mengunci kamarnya. Kemudian si anak ini bingung, gimana ya caranya supaya bisa mengambil HP tersebut? Mana lapar lagi. Dia pun berteriak-teriak memanggil ibunya, namun tidak ada yang menghiraukannya. Dia gedor-gedor pintu, dia panggil ibunya, dia panggil kakaknya, dia panggil seisi rumah yang ada di rumahnya. Namun, si kakak malah keributan deh dan tidak membuka pintunya. Dia pun bingung, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari kamar ini. Aha, dia menemukan jendela. Dia lihat orang-orang yang ada di luar jendela dan ternyata terdapat segerombol teman-temannya yang ada di depan rumahnya. Dia panggil-panggil deh teman-teman itu. Namun, teman-temannya malah kabur meninggalkannya. Dia pun merasa sedih, kesal, dan makin bingung bagaimana supaya bisa keluar dari kamar ini. Dia berpikir-pikir kembali. Aha, aku menemukan kursi. Kemudian dia ambil kursi tersebut dan dia berpikir untuk keluar melalui kolong yang ada di AC tersebut. Namun, dia merasa tidak bisa untuk keluar dari itu. Dia bingung, dia berpikir kembali bagaimana supaya bisa keluar dan ternyata, aha, aku menemukan pin dan juga selembar kertas. Dia berpikir untuk keluar dari kamar tersebut dengan menggunakan pin dan kertas tersebut. Dia masukkan pin tersebut ke dalam pintu. Dia dorong-dorong. Dan ternyata kunci tersebut terjatuh dari pintunya. Hore, aku menemukan kunci kamarku. Dia pun kesenangan dan langsung membuka pintu kamar tersebut dengan kunci yang sudah dia dapat. Hore, aku bisa keluar. Oke, jadi video yang kita lihat sebelumnya itu merupakan salah satu contoh video yang berkaitan dengan teori koneksionisme dari Thorndike. Nah, apabila kita pahami secara teori, Thorndike itu pernah mengatakan nih, bahwasanya apabila dalam tindakan-tindakan yang dilakukan itu memerlukan atau menghasilkan perbuatan atau tindakan yang cocok atau memuaskan, maka tindakan ini akan disimpan oleh benak seseorang atau organisme lainnya. Karena dirasa di antara tindakan-tindakan yang paling cocok adalah itu selama yang telah dilakukan dalam menanggapi stimulus dan situasi baru. Nah, dari video sebelumnya tadi kan ditayangkan nih bahwasanya ada seorang anak yang dia asyik banget main HP, kemudian HP tersebut diambil dan disita oleh ibunya, kemudian dikunci lagi kamarnya. Nah, karena dikunci kamarnya itu pun anak ini kan merasa kesal dan bingung gimana caranya supaya dia itu bisa keluar dari kamar dan bisa mengambil HP-nya tadi. Kemudian anak itu berpikir dan dia menemukan cara yang pertama yaitu dengan mengintip di jendela untuk memanggil seseorang yang ada di depan rumahnya. Diharapkan agar orang itu kan bisa membantu dia untuk keluar dari rumah itu atau keluar dari kamar itu. Kemudian ternyata malah nggak ditanggepin oleh orang yang di luar itu. Kemudian dia berpikir kembali, menemukan cara yang kedua yaitu dengan mengambil kursi dan ingin melompat ke kolong AC. Dan dia berpikir kembali, kayaknya aku nggak bisa deh lewat sini. Mungkin karena tempat itu kekecilan atau gimana, atau ketinggian mungkin bisa jadi. Kemudian dia berpikir kembali dan akhirnya dia menemukan cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan pin dan selembar kertas tadi. Dan ternyata dengan benda tersebut dia mampu keluar dari kamarnya. Nah, apabila nih ya dalam suatu hari nanti hal tersebut terjadi kembali dengan si anak,
seperti HP-nya diambil, disita, dan dikunci kembali oleh orang tuanya. Nah, pasti suatu saat nanti dia pasti menggunakan cara yang sama untuk membuka pintu tersebut, yaitu dengan cara menggunakan benda pin dan selembar kertas tadi. Dan gak mungkin dong dia mengulangi cara yang ketiga tadi, yang dari jendela, terus dia harus ke kursi untuk lompat ke kolong AC. Nah, pasti dia tuh menggunakan cara yang terakhir, karena dia rasa itu tuh merupakan cara yang tepat untuk bisa keluar dari kamar tersebut. Nah, sampai sini kan sudah bisa kita pahami nih, bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Thorndike itu, apabila suatu organisme atau seseorang itu sudah menemukan cara atau tindakan yang pas menurut dia atau cocok, maka suatu saat nanti apabila hal tersebut itu terjadi kembali, maka dia akan menggunakan tindakan atau cara yang sama. Nah, seperti di video tadi kan, dia menemukan cara yang tepat, yaitu dengan menggunakan bros dan selembar kertas untuk membuka pintunya atau mengambil kuncinya itu. Maka jika hal itu pun terjadi, maka dia akan menggunakan cara yang sama atau cara yang cocok, yaitu dengan menggunakan pin dan selembar kertas tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai teori koneksionisme dari Thorndike. Kita lanjut ke B.F. Skinner. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu teori belajar dari B.F. Skinner. Nah, sekarang yuk kita simak dulu cuplikan yang berikut ini. Dari cuplikan yang sudah kita simak tadi, dapat kita pahami bahwasanya inti dari teori B.F. Skinner itu ialah operant conditioning, di mana tingkah laku itu bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, melainkan suatu tindakan yang memang disengaja atau operan. Kemudian di dalam teori B.F. Skinner tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya di dalam teori tersebut ada yang namanya reinforcement positif, ada reinforcement negatif, dan ada juga punishment atau hukuman. Di dalam reinforcement positif tadi, misalnya ketika seorang anak yang mendapatkan nilai A atau dia itu ranking 1 di kelasnya, maka dia akan mendapatkan hadiah atau pujian dari orang tuanya. Nah, sedangkan reinforcement negatif tadi, ketika seorang anak yang dia berusaha untuk inisiatif mengerjakan PR agar tidak mendapatkan omelan dari orang tuanya atau marahan dari orang tuanya, maka stimulus dari orang tua tersebut akan dia hindari.
Sehingga respon yang dihasilkan adalah dengan mengerjakan PR tersebut sesuai dengan inisiatif yang dia punya. Kemudian sedangkan punishment tadi, ketika seorang guru memberikan tugas tambahan apabila seorang anak yang di kelas itu nakal atau tidak menurut, maka dia akan mendapatkan hukuman yaitu tugas oleh gurunya. Atau juga ketika si anak tidak boleh menonton TV karena tidak belajar. Nah, jadi inti dari teori B.F. Skinner tadi ialah operant conditioning. Finally, sudah kita jelaskan mengenai teori belajar dari sudut pandang paradigma fungsionalistik. Tadi sudah kita bahas mengenai teori koneksionisme dari Thorndike, terus ada teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Nah, semoga apa yang sudah saya jelaskan di sini bermanfaat dan juga mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.